Oke, kalau sepemahaman saya, kinerja pegawai itu seharusnya kan sebagai pejabat publik harus bisa memuaskan masyarakat, tapi apa yang terjadi malah bahkan sebaliknya, kayak masyarakat banyak direpotkan terkait dengan pelayanan publiknya itu, Pak. Itu rumusan masalahnya. Ya, mungkin kalau bisa dispesifikkan, Mbak. Tadi Anda sudah mulai dengan kinerja. Ya, ada persoalan kinerja pegawai gitu kan. Persoalan kinerja pegawai itu seperti apa dan mengapa bisa terjadi? Bagaimana kira-kira komentar Anda, Pak? Kinerja pegawai itu kan tergantung juga pada lingkungan dari itu apa organisasinya ya Pak, setahu saya. Dan itu kalau dari lingkungan organisasinya itu banyak terjadi kayak penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan, itu kan kadang kayak bisa tercipta yang namanya kondisi yang kurang baik juga. Oke. Yang lain mau berpendapat silakan. Mungkin ada. Mungkin itu aja Pak. Ya, makasih. Makasih Mungkin ada Pak. pandangan. Ya, ada pandangan lain dari temannya dengan isu yang berbeda mungkin. Saya Silakan. ingin berpendapat, Pak. Ya, silakan Mas Jabar. Jika diperhatikan, untuk saat ini isu kepegawaian yang begitu mencuat, yaitu honorer, Pak. Nah, terkait pengangkatan pegawai. Nah, honorer ini kan dia non-PNS, jadi tidak memiliki status yang jelas, penghasilannya rendah, pun untuk masuk ke PNS, prosesnya agak belibet dan kemungkinannya tidak begitu besar. Bahkan untuk honorer yang sudah berusia di 35 tahun, dia tidak bisa jadi PNS. Nah, makanya untuk tahun-tahun sekarang, Presiden Jokowi telah memunculkan program yaitu namanya apa? K2 apa? P yang tidak PNS tapi mendapat gaji setara dengan PNS golongan pertama gitu, Pak. Jadi yang jadi sorotan itu honorer di sini di Indonesia belum begitu terfasilitasi, belum ada regulasi yang mengatur bagaimana penyaluran dan pembinaan lebih lanjutnya. Sehingga banyak honorer yang sampai pensiun pun masih jadi honorer gitu. Bukan sampai pensiun, sampai usia tua pun masih jadi honorer gitu, Pak. Ya, jadi kira-kira persoalannya apa, Mas? Kalau yang Anda sampaikan seperti itu, ada persoalan apa? Masalah kepegawaian yaitu tentang itu tenaga kerja, Pak. Tenaga kerja honorer. Tenaga kerja. Ya, memang apa yang Anda sampaikan itu cukup menghangat ya beberapa waktu lalu sampai sekarang pun belum selesai gitu kan. Ada persoalan tentang aspirasi dari kelompok pegawai honorer ya. Oke, yang lain silakan satu lagi. Silakan kalau ada. Dari sekian banyak mahasiswa yang ambil mata kuliah ini ada sekitar 40 ya. Itu yang saya lihat aktif ya hanya itu ini. Sudah mulai saya sudah mulai sedikit-sedikit mulai hafal ya siapa-siapa mahasiswa yang sering berkomentar ya. Kemudian yang lain bagaimana itu sudah mulai hafal ya. Adakah yang mau berpendapat? Oke, saya kira cukup. Saya tidak perlu nunggu-nunggu terlalu lama. Kalau memang tidak ada ya kita tinggalkan aja ya. Nah, sekali lagi sebenarnya ini kesempatan emas untuk berpendapat ini ya. Tapi kalau kesempatan ini tidak ada manfaatkan ya sudah ya. Oke, pertama saya mengapresiasi apa yang sudah Anda sampaikan ya, Mas Jabar, Mbak Nanda. Yang perlu Anda ketahui yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang isu suatu apapun ya, itu
tentu kita tidak hanya berhenti kepada fenomena-fenomena ya, tidak hanya berhenti kepada fakta-fakta yang muncul yang ada di permukaan di lapangan ya, baik di media maupun di dunia nyata ya. Tapi tentu fenomena atau fakta-fakta tersebut harus dilihat lebih jauh gitu kan, harus dilihat lebih jauh, terutama kalau kita dari masyarakat ilmiah ya tentu dalam konteks kajian ilmiah gitu kan. Kalau kita berbicara tentang kajian ilmiah berarti kita harus menariknya kepada persoalan-persoalan atau yang terkait dengan konseptualisasi ya, yang terkait dengan teori kalau memungkinkan ya. Sehingga fakta maupun realitas-realitas ya, praktek-praktek dan fenomena yang ada tersebut itu bisa terkaji dengan lebih mendalam, lebih fokus ya, lebih ilmiah gitu kan. Yang disampaikan oleh Mas Jabar, Mbak Nanda tadi saya kira masih lebih kepada sebuah ungkapan fenomena-fenomena ya, praktek-praktek dan fakta-fakta yang ada di lapangan ya. Sebenarnya saya sudah pancing-pancing tadi ketika itu kalau terkait dengan kepegawaian ya, isu-isu kepegawaian itu seperti apa relevansinya. Harapan saya Anda bisa menarik agak lebih dalam kepada kajian-kajian yang sifatnya konseptualisasi maupun teoritisasi. Baiklah, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan ini ya, dan nanti di bagian akhir itu akan saya seperti biasa akan saya sampaikan isu yang berkembang, yang ada, yang terkait dengan kepegawaian. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu ya konseptualisasi tentang isu kepegawaian ini ya. Saya coba share screen ya. Bahwasanya ketika era reformasi saat ini ya, yang sudah sekian puluh tahun kita lalui di Indonesia ini, pada hakikatnya sudah demikian banyak ya, pergeseran-pergeseran, terutama yang terkait dengan pengelolaan ya, kepegawaian, ya, manajemen kepegawaian, sehingga dalam banyak hal sudah mengalami perubahan-perubahan, ya. Sudah ada pergeseran-pergeseran. Baik, sudah Anda bisa lihat di situ. Ya. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya. Ada perubahan yang cukup signifikan ketika kita berbicara tentang pengelolaan atau manajemen kepegawaian. Ya. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan, ya, peraturan undang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian khususnya ya, pemerintahan itu bisa Anda lihat di Undang-Undang ASN ya. Undang-Undang ASN itu undang-undang yang menaungi pengelolaan atau manajemen dari aparatur sipil negara ya. Aparatur sipil negara itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil PNS dan yang kedua adalah P3K ya. Seperti yang disinggung Mas Jabar tadi, pegawai kontrak ya, pegawai dengan perjanjian kontrak. Itu dinaungi melalui Undang-Undang ASN. Jadi kalau Anda pengen tahu lebih jauh, lebih banyak tentang kepegawaian, baca Undang-Undang ASN. Biasanya dalam tes seleksi CPNS itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepegawaian itu seringkali muncul. Selain Undang-Undang ASN juga yang lebih spesifik diatur melalui peraturan pemerintah ya, melalui peraturan pemerintah yang jumlahnya itu demikian banyak ya, yang sifatnya tentu lebih spesifik ya, lebih spesifik. Misalnya kalau kita berbicara tentang disiplin ya berarti ada peraturan pemerintah tentang disiplin PNS ya. Kemudian ada kalau khusus yang mengatur tentang manajemen pegawai ya, manajemen ASN maupun manajemen P3PK ada peraturan tersendiri ya, peraturan pemerintah tersendiri.
yang mengatur tentu lebih spesifik mengatur tentang manajemen kepegawaian tersebut, ya, manajemen ASN maupun manajemen P3PK. Demikian juga peraturan pemerintah yang lain ya, cukup banyak dan cukup kompleks, sehingga isu dan masalahnya pun juga sebenarnya sangat beragam ya, sangat beragam. Kalau kita berbicara tentang manajemen kepegawaian saja, ya, di situ akan tergelar panjang ya, dari mulai proses awal yang kita kenal sebagai rekrutmen pegawai ya. Bahkan sebelum rekrutmen pun ada tahapan yang namanya perencanaan ya, perencanaan pegawai, perencanaan SDM ya. Sampai kemudian proses-proses tahapan-tahapan yang dialami oleh pegawai itu sampai ujungnya kepada pemberhentian ya. Jadi mulai masuk sampai berhenti. Itu yang disebut sebagai manajemen. Ya, antara masuk dan berhenti tentu di dalamnya ada ya itu tadi manajemen tahapan-tahapan yang lain. Tidak hanya rekrutmen tapi juga pengembangan karir ya, pengembangan kompetensi, kemudian berbicara tentang rotasi ya, mutasi, promosi dan sejenisnya ya. Kemudian juga berkaitan dengan reward punishment ya. Dan seterusnya. Saya kira itulah manajemen pegawaian yang juga otomatis karena sedemikian banyak aspek ya, maka isunya pun bisa masuk di setiap aspek tersebut. Kalau isunya bisa masuk di setiap aspek tersebut, maka kajian-kajian yang bisa dilakukan itu juga sebenarnya itu bisa demikian sangat kaya ya. Tergantung dalam hal ya pengelolaan kepegawaian saja, manajemen kepegawaian saja seperti saya sampaikan tadi itu jumlahnya demikian beragam. Saya sebut misalnya tadi berbicara tentang disiplin misalnya ya. Nah, Anda sampaikan ya, kita lihat misalnya ya fenomena-fenomena kedisiplinan ya, akan sangat bisa mudah kita temukan ya. Misalnya ada fakta ya, di kantor intensitas pegawai yang tidak tertib masuk kantor misalnya demikian tinggi ya. Itulah fenomena dari kedisiplinan gitu kan. Tentu kalau kita melihat fenomena tersebut kita bisa tarik kepada pembicaraan atau kajian tentang kedisiplinan pegawai ya. Itu yang saya contohkan sehingga akan demikian banyak ditemukan ya persoalan-persoalan isu-isu dari kepegawaian ini. Saya sebutkan tadi kalau kita bicara manajemen kepegawaian maka bisa kita mudah bisa bandingkan ya, bisa kita bedakan antara manajemen sebelum reformasi ya, dengan ya, manajemen setelah reformasi. Akan demikian banyak perubahan di situ. Misalnya kita ambil contoh saja dalam hal apa? Dalam hal misalnya sentralisasi, pengelolaan manajemen kepegawaian itu saja sudah mengalami perubahan yang drastis itu kan antara masa sebelum reformasi dan masa setelah reformasi ya. Di mana sistem berkembang itu sangat beda ya. Yang pertama manajemen masa sebelum reformasi itu sentralistiknya sangat terlihat ya. Ketika misalnya mengurus kenaikan pangkat ya, kenaikan jabatan ya, itu tersentralistis gitu kan ya, di Jakarta sana. Jadi orang kalau mau ngurus pangkat ya harus datang ke Jakarta ya. Tapi setelah reformasi maka kita kenal sistem desentralisasi termasuk dalam hal desentralisasi kepegawaian gitu kan, pengelolaan kepegawaian. Maka itu juga didesentralisasikan ke daerah. Sehingga orang ketika mengurus kenaikan pangkat maupun jabatan itu tidak mesti harus sampai ke pusat, ya, cukup selesai di daerah. Jadi aspek sistem yang berkembang ya, itu juga mempengaruhi bagaimana manajemen kepegawaian yang dilakukan. Kemudian perubahan paradigma dari era Orba ke reformasi itu berkaitan dengan cara pengaturan lembaga birokrasi yang sentralistik ke sentralistik ya, dari otoritarian ke egalitarian dan demokratis ya, dari kedaulatan negara menuju kedaulatan rakyat, dari organisasi yang sifatnya besar menuju ramping ya, rowing steering ya, dan seterusnya ya. Dari aspek-aspek perubahan ini itu saja kita masing-masing bisa mengidentifikasi demikian banyak ya
persoalan-persoalan maupun isu yang bisa terjadi gitu kan, ya, yang bisa terjadi. Ya. Ambil contoh misalnya kita berbicara tentang organisasi yang diramping ya, idealitas dari keberadaan organisasi yang lebih ramping. Maka itu juga bisa berkaitan dengan individu-individu ya, berkaitan dengan masing-masing pegawai gitu kan. Tentu kalau kita berbicara tentang manajemen kepegawaian berarti unit analisisnya adalah kita berbicara tentang individu-individu ya. Berbeda kalau kita berbicara tentang kelembagaan, maka unit analisisnya adalah tentu adalah organisasi gitu kan ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Tadi saya sampaikan misalnya Mbak Nanda tadi ya, fokus permasalahannya di mana gitu kan ya. Sampai kemudian ada kinerja, ada persoalan kinerja. Kinerja itu dari aspek kinerja pegawai atau kinerja organisasi gitu kan. Itu kan sudah beda gitu kan. Anda ketika melakukan kajian itu juga jangan sampai keliru gitu kan, misalnya mau melihat kinerja pegawai atau kinerja individu ya. Itu saya kira dua hal yang berbeda gitu kan ya. Parameternya juga beda gitu kan, aspek yang dilihat juga beda ya. Maka kejelasan unit analisisnya harus jelas ya. Kalau kita berbicara tentang kepegawaian berarti kita lebih mengarah kepada persoalan-persoalan yang sifatnya individual ya, pada individual. Berpengaruh terhadap karakteristik dan pola penataan kepegawaian. Ya, jadi perubahan era Orde Reformasi itu mempengaruhi karakteristik ya, pengelolaan ya, penataan kepegawaian. Seperti saya contohkan tadi ya, dari persoalan misalnya yang sederhana pengurusan kenaikan pangkat ya, dari yang dulu sentralistis orang ngurus pangkat harus ke Jakarta ya, kemudian pada era sekarang cukup bisa diselesaikan di daerah. Kecuali pangkat-pangkat yang tertentu yang sudah tinggi biasanya ya. Nah, kalau dosen yang misalnya kalau mengurus jabatan guru besar ya profesor itu tentu prosesnya tidak selesai di kampus saja tapi juga sampai dibawa ke Jakarta gitu kan. Ya, kecuali itu ya. Masih sentralistis ya, masih tersentral. Tersentral bukan berarti kemudian maksud maknanya itu tidak ada otonomi, tidak seperti itu. Ya. Tapi saya kira lebih kepada bagaimana terwujudnya standar yang jelas, ya, jaminan standarisasi yang jelas. Kemudian kalau kita lihat dari berbagai lembaga yang ada ya, yang mengurus atau yang terkait dengan pengelolaan PNS itu juga cukup banyak gitu kan ya. Dari aspek kelembagaan pengelola pegawai negerinya ya. Dari aspek lembaga pengelola ASN lah kalau sekarang istilahnya ya. Kalau PNS itu kan salah satu bagian saja dari ASN tersebut. Ya. Siapa institusi atau stakeholder dari pengelolaan PNS ini? Ya tentu yang pertama kita bisa sebut adalah Kemenpan RB, dengan ya Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Ya. Di mana lembaga ini atau kementerian ini bertugas untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jadi Kemenpan itu menteri ya, yang membantu Presiden untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan mengkoordinasikan ya, pelaksanaan ya, di bidang pendayagunaan aparatur negara. Kemudian ada lembaga yang namanya BKN ya, BKN. Di daerah kemudian menjadi ada BKD ya. BKN itu institusi vertikal ya, yang berada di tingkat pusat maupun di daerah ya, di wilayah-wilayah. Jadi dia institusi vertikal. Tugasnya apa? Tugasnya melaksanakan ya, tugas pemerintah di bidang manajemen kepegawaian negara. Terutama dari aspek atau dari sisi administrasinya ya. Misalnya kalau Anda baru pertama kali masuk jadi PNS misalnya ya, terima jadi PNS, maka urusan administrasinya nanti akan dikelola atau akan diurusi oleh BKN. Dari mulai penerbitan NIP misalnya ya nomor induk pegawai, sampai nanti ketika Anda sudah selesai
pensiun ya, sudah selesai tugas Anda pensiun, itu juga memerlukan BKN sebagai unsur administrasinya. Ya. Kemudian ada lembaga namanya LAN ya, Lembaga Administrasi Negara ya. Dia lebih sebagai lembaga yang pemikir gitu kan, sebagai think tank. Jadi kalau ada kakak-kakak kelas Anda yang bekerja di LAN ya, beberapa di antaranya saya kenal ya, pekerjaannya ya melakukan kajian-kajian ya, melakukan penelitian-penelitian ya, untuk nanti hasilnya itu bisa diberikan rekomendasi, diberikan masukan kepada eksekutornya ya. Jadi lulusan-lulusan AN itu banyak yang ada di LAN BKN ya, BKN yang salah satu lulusan AN itu kemarin deputi yang tidak salah ya, deputi BKN ya. Nah, itu bidangnya kita sebenarnya, bidangnya orang AN ya, bekerja dalam hal pengelolaan kepegawaian. Ada yang namanya profesi salah satu profesi yang disebut sebagai analis kepegawaian ya. Tugasnya itu ya menganalisis dari sisi kepegawaiannya ya. Nah, jadi demikian banyak yang bisa dikaji dari kepegawaian, ya. Maka ada profesi namanya analis, atau ada jabatan yang merupakan analis kepegawaian. Itu biasanya yang isi ya orang-orang AN ya. Dan juga ada lembaga yang namanya BKD ya. BKD itu BKN-nya di daerah, di masing-masing pemerintah daerah, tugasnya mengurusi administrasi kepegawaian Pemda. Ya. Jadi kita kenal ya, ada pegawai-pegawai itu, ada pegawai pusat, ada pegawai daerah. Ya, pegawai daerah itulah nanti yang membawahi ya, atau di bawah kendali dari BKD. Ya. Istilah sekarang macam-macam ya. Jadi istilah singkatannya itu macam-macam. Kalau dulu identik dengan BKD, kepegawaian, pokoknya kepegawaian, badan yang mengurusi tentang kepegawaian. Oke, apa itu manajemen kepegawaian? Ya, manajemen pegawai itu ya, manajemen pegawai itu secara umum merupakan pembinaan manajemen pegawai negeri, manajemen pegawai negeri sipil ya. Dalam bentuk apa? Penetapan formasi tadi saya sebut ya, ada pengadaan, pengangkatan, nah, demikian banyak ya step-step atau tahapan atau beberapa yang merupakan unsur dari manajemen dari kepegawaian itu juga kalau kita lihat satu persatu itu akan kita temukan demikian banyak isu yang bisa kita kembangkan dari situ ya. Ambil contoh misalnya manajemen kepegawaian dalam hal rekrutmen ya. Ini tahapan yang saya kira cukup strategik ya, karena dari mulai awal ini yang kemudian akan menentukan ya, banyak menentukan perjalanan kepegawaian ke belakangnya. Ya. Kalau Anda baca buku saya tentang isu otonomi daerah itu akan cukup banyak ditemukan tulisan-tulisan yang kaitannya dengan seleksi rekrutmen, karena dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang menarik dari persoalan rekrutmen atau seleksi itu memang tidak habis-habisnya gitu kan, soalnya tidak habis-habisnya. Banyak hal yang bisa kita kaji dari situ ya. Banyak hal yang bisa kita kaji dari bagaimana proses dari rekrutmen pegawai itu. Ya. Demikian banyak isu. Jadi kalau lebih jauh pengen tahu tentang kepegawaian, silakan baca di Undang-Undang ASN ya. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ya, kemudian setelah direkrut, ya logikanya mestinya akan ditempatkan gitu kan. Penempatannya seperti apa ya. Penempatan itu bisa penempatan di awal jabatan maupun di tengah jabatan ya. Bentuknya bisa promosi, demosi atau mutasi ya, macam-macam ya. Promosi itu berarti naik ya. Kalau demosi itu turun gitu kan. Oke, kemudian selain penempatan yang juga horor ya,
Mengapa ini juga saya sebut bodor strategik ya, karena ini juga akan mempengaruhi proses pengelolaan penataan pegawai ke belakang gitu kan ya. Beberapa isu yang masuk di penempatan pegawai ini bisa saya ambil contoh misalnya persoalan KKN dalam penataan pegawai misalnya ya. Ya, biasanya kalau kita berbicara tentang KKN ya dalam penataan itu kita salah satunya berbicara tentang bagaimana kemungkinan terjadinya penempatan pegawai yang berdasarkan like and dislike. Ya. Penataan atau penempatan pegawai berdasarkan subjektivitas. Ya. Penempatan pegawai berdasarkan aspek politis. Sudah banyak hal yang bisa kita ketengahkan di situ. Ada demikian banyak isu yang bisa berkembang dan isu-isu itu merupakan fenomena-fenomena ya realitas-realitas yang ada di lapangan gitu kan. Ada demikian banyak isu khusus mengenai penempatan pegawai ini. Juga ada isu mengenai atau tahapan dari manajemen ini yang kita bisa kembangkan sebagai isu adalah remunerasi gitu kan. Remunerasi itu konsep yang relatif baru ya, untuk menggambarkan atau untuk memberikan gambaran ya, berkaitan dengan upah ya, atau penghasilan yang diberikan kepada pegawai. Ya. Itu juga cukup menarik gitu kan, karena banyak unit kerja atau institusi itu yang pola remunerasinya berbeda-beda. Ya. Polanya berbeda-beda, hasilnya juga berbeda-beda, gitu kan ya. Ambil contoh misalnya di UNS ya. UNS itu juga sudah menerapkan remunerasi sejak sekitar berapa tahun ya? Ya, sekitar kurang lebih 8-9 tahun yang lalu ya. Maka juga bisa kita kaji lebih jauh sebenarnya ya. Remunerasi di UNS itu seperti apa gitu kan. Apakah remunerasi itu kan sebenarnya prinsip dasarnya untuk menciptakan keadilan gitu kan ya. Ya, remunerasi itu kan prinsip dasarnya untuk menciptakan keadilan ya. Sehingga kalau sudah tercipta keadilan, maka akan tercipta kinerja yang tinggi, akan tercipta kesejahteraan kan gitu kan ya. Ya, kemudian endingnya adalah bagaimana dia bisa mendorong setiap pegawai untuk memiliki kinerja yang baik. Jadi dari situ prinsip yang harus dikembangkan dari remunerasi itu, ya. aspek keadilan. Ya. Nah, seperti apa? Apakah itu prakteknya sudah berkembang belum? Ya, tujuan dari remunerasi. Nah, ini kan juga persoalan yang menarik, gitu kan? Atau justru malah sebaliknya menimbulkan persoalan baru. Ya. Tentu harus melalui penelitian-penelitian. Ya. Juga mengenai manajemen itu bisa berupa diklat, ya, pendidikan dan latihan. Diklat itu macam-macam bentuknya, ya. Ada diklat jabatan, ya, ada diklat fungsional, ya, ada diklat teknis dan sebagainya. Demikian banyak bentuk diklat. Diklat ini merupakan bagian dari pengembangan ya, kompetensi. Kalau pengembangan karir seperti apa? Ya, pengembangan karir itu pada hakikatnya melalui peningkatan golongan dan ruang. Artinya kalau kita lihat tentang pengembangan karir itu hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan jabatan, kenaikan golongan, ya. Kemudian ya berbicara tentang karir seperti apa gitu kan, perkembangannya seperti apa karir masing-masing. Kemudian ada aspek mengenai isu mengenai pensiun. Nah ini juga menarik tapi jarang dibicarakan, ya, jarang ditulis ya. Saya nggak tahu persis mengapa seperti itu kan. Jadi mengenai isu-isu ya mengenai masa-masa pensiun ya. Kemudian terakhir saya akan mengajak Anda untuk melihat, ya, tadi saya sudah manting-manting Anda ya, sudah memberikan kesempatan kepada Anda untuk melihat ya, berbagai macam isu yang berkaitan dengan kepegawaian ya, terutama kepegawaian di daerah. Yang pertama kita lihat di sini adalah ya kalau kita tadi saya sampaikan proses manajemen kepegawaian itu dimulai dari katakanlah perencanaan kebutuhan ya, perencanaan SDM, maka ya kita di situ kita bisa identifikasi gitu kira-kira
dari identifikasi persoalan tentang manajemen kepegawaian, ya, itu apa yang muncul di situ? Ya. Satu di antara misalnya seringkali ada fenomena-fenomena fakta yang ada itu menunjukkan dalam hal penentuan kebutuhan pegawai ya itu sifatnya spekulatif ya, tidak berdasarkan kajian-kajian yang objektif. Ya. Jadi perlu Anda ketahui ya, idealnya dan sesuai dengan aturan yang ada, semestinya setiap unit kerja, ya setiap daerah itu secara rutin itu melakukan perencanaan SDM-nya. Ya. Mereka harus melakukan evaluasi, melakukan kajian terkait dengan keberadaan pegawainya. Ya. Ya, secara sederhana, pertanyaannya adalah apakah sudah mencukupi gitu kan ya pegawainya ya. Jumlahnya sekarang berapa, kebutuhannya berapa idealnya ya. Kompetensinya apa sekarang, yang dibutuhkan kompetensinya seperti apa, kualifikasinya bagaimana, kemudian yang ke depan kualifikasinya agar lebih baik bagaimana. Nah ini kan bagaimana kita berbicara tentang perencanaan kebutuhan, perencanaan SDM. Yang selama ini kalau saya lihat itu tidak berdasarkan kajian-kajian ya, berdasarkan analisis yang konkret dan nyata. Gitu. Ya. Baru beberapa tahun ini saya kira ya, setiap daerah itu diminta untuk merumuskan, menyusun tentang perencanaan SDM-nya. Kalau dulu-dulu itu seringkali tidak akurat gitu kan, asal-asal dibuat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebutuhan pegawai itu hasilnya atau dihasilkan dari proses yang sifatnya spekulatif gitu kan. Sehingga hasilnya pun juga hasil yang spekulatif ya, hasil yang kiro-kiro yang tidak akurat. Ya. Kemudian setelah proses atau manajemen perencanaan SDM, ya tentu berdasarkan hasil perencanaan tersebut bisa diidentifikasi gitu ya. Kira-kira pegawainya yang mereka miliki seperti apa kompetensinya, kualifikasinya. Nah, kemudian apa yang semestinya dibutuhkan gitu kan. Dengan melihat tuntutan lingkungannya. Sehingga rekrutmennya pun ya ketika sudah ditentukan kebutuhan yang dibutuhkan, maka dilakukan rekrutmen gitu kan. Rekrutmen yang ada itu seringkali diwarnai oleh ketidaktransparan, ya kan. Ini saya kira isu yang klasik ya, isu yang sering muncul ya. Dari dulu sampai sekarang ya. Tidak jauh berbeda. Jadi rekrutmen itu seringkali menjadi isu publik ya, berkaitan dengan transparansi maupun subjektivitas. Ya. Kemudian juga kualitas. Ya. Kajian apa yang bisa dilakukan? Ya, misalnya kajian tentang penggunaan CAT. Ya. Anda pernah dengar CAT ya? Ya, tes tertulis di komputer, apa singkatannya lupa. Ya. Assessment ya, komputer assessment CAT, apa lupa saya. Yang jelas tes ya, computerized ya, assessment test. Ya. Jadi tes yang basisnya itu komputer ya. Jadi kalau sistem rekrutmen itu berdasarkan tes online komputer, maka harapannya lebih objektif ya, karena tidak terjadi pertemuan langsung ya, antara pelamar dengan panitia. Kemudian setelah direkrut, ya, saya sampaikan secara urut ya, ada isu mengenai penempatan, promosi, mutasi yang tidak rasional ya, subjektif tadi. Padahal kalau Anda lihat ya Undang-Undang ASN, satu kata kunci yang penting itu adalah merit system, gitu kan. Itu saya kira satu regulasi itu kata kuncinya yang penting adalah merit system. Apa itu merit system? Merit system adalah sistem berbasis kinerja ya. Prestasi, sorry. Sistem berbasis prestasi ya. Jadi siapa yang berprestasi, siapa yang paling berprestasi, maka mereka yang paling berhak gitu kan kurang lebih ya. Kemudian ada peran kepala daerah besar, sehingga tadi misalnya kalau saya minggu kemarin saya sampaikan tentang isu kemenangan ya adanya kepala daerah ya, maka dari sisi kepegawaian juga itu akan relevan gitu kan, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan potensi-potensi kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan, ya, terutama dari kepala daerah yang memang kewenangannya sangat besar, termasuk dalam hal ini adalah penataan kepegawaian. Ya. Kemudian penilaian kinerja itu juga bagian dari manajemen kepegawaian, ya. Penilaian kinerja, isu yang berkembang saat ini, ya, itu masih adanya penilaian kinerja itu masih kabur, ya, masih belum konkret, ya. Parameternya belum jelas gitu kan, ya. Sehingga tidak akurat untuk mengukur prestasi kerja. Ya. Kemudian pengembangan karir pegawai tidak terencana dan sistematis, ya, ini berkaitan dengan karir pegawai seperti apa gitu kan. Nah, semestinya manajemen kepegawaian itu juga memperhatikan tentang pengembangan karir pegawai tadi. Kurang disiplin, ya, tidak kreatif, dan cenderung rutin. Ya, ini yang karakteristik dari pegawai, yang terutama pegawai-pegawai yang tidak reformis. Ya. Dan yang terakhir adalah isu tentang diferensiasi kesejahteraan pegawai. Ya. Jadi ada gap senjangan antara kesejahteraan pegawai yang rendah dan pegawai yang tinggi. Ini juga menjadi isu yang diperbincangkan, ya, sering diperbincangkan. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan silakan. Hasna Pak. Hasna Maulida, silakan. Oke, izin bertanya yang tentang isu kepegawaian di daerah yang tadi di poin penilaian kerja. Poin penilaian kerja itu sebenarnya udah ada peraturannya atau belum sih Pak? Kok itu masih kabur dan tidak akurat? Ya, memang kemudian begini, ya, saya berikan gambaran umum dulu ya. Jadi pasca reformasi birokrasi, ya, itu demikian banyak perbaikan ya untuk mereformasi, ya, sistem, termasuk sistem kepegawaian. Ya. Kalau Anda lihat, ya, salah satu map reformasi birokrasi di Indonesia adalah mereformasi dari aspek kepegawaiannya kan ya. Nah, dari sekian banyak, ya, program untuk mereformasi kepegawaian itu, satu diantaranya adalah bagaimana kinerja pegawai itu bisa terukur. Ya. Kalau kinerja pegawai bisa terukur, maka tentu akan lebih mudah untuk meningkatkan kinerja mereka, gitu kan ya. Ya, logikanya ketika Anda mau melakukan sesuatu, Anda kan sudah tahu ya standar-standar yang ada ya. Anda sudah tahu patokan-patokan yang ada, sehingga kinerja Anda bisa lebih terukur. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana realitas yang terjadi saat ini, gitu kan ya? Bagaimana dengan kinerja yang ada? Apakah masih sulit untuk diukur? Ya, saya kira sebenarnya ya, itu sudah pemerintah sudah berupaya, tadi sudah saya singgung ya. Ada peraturan pemerintah, ya, kalau tidak salah, nomornya saya lupa, yang jelas mengatur tentang penilaian prestasi kerja pegawai, ya. Penilaian prestasi kerja pegawai. Ya. Itu untuk mengatur aparatur sipil negara yang umum, ya, nanti pegawai secara umum. Itu ada peraturan tentang penilaian prestasi kerja tadi. Ya. Anda bisa baca lebih jauh di situ. Ya. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah ketika ada peraturan semacam itu, maka penilaian prestasi kerja itu lebih bisa terukur gitu kan ya. Apakah dulu tidak terukur Pak? Ya, kalau saya lihat memang tidak terukur ini kan, tidak terukur, tidak konkret ya, abstrak ya. Ambil contoh mungkin yang Anda bisa pelajari ya, karena Anda masih mahasiswa bukan pegawai, jadi belum pernah melihat ya, catatan dalam tanda petik ya, catatan kinerja pegawai. Nah, kalau zaman dulu sebelum reformasi ya, kinerja pegawai itu dilihat dari dimensi-dimensi yang menurut saya sulit diukur gitu kan, yang cenderung kualitatif ya. Ambil contoh misalnya ada aspek yang namanya saya sampai lupa karena sudah ganti itu ya. Loyalitas ya, loyalitas. Bagaimana Anda bisa mengukur loyalitas? Loyalitas itu kan seringkali kan subjektif ya. Kalau tidak ada patokan yang jelas itu kan subjektif ya. Apakah Anda ketika menjadi Anda cenderung jadi orang yes man ya, dengan atasan Anda itu, apakah Anda kemudian bisa dicap, bisa langsung dicap sebagai
orang yang loyal gitu kan tidak benar seperti itu kan ya. Jadi kemudian berkaitan dengan aspek kepemimpinan ya. Jadi ada konsep-konsep yang demikian umum di situ ya. Kalau Anda seorang pemimpin maka ada aspek penilaian yang namanya kepemimpinan ya. Bagaimana kita bisa menilai kepemimpinan gitu. Kalau tidak dijabarkan lebih jauh tentang dengan instrumen-instrumen yang lebih detail, yang lebih teknis. Nah, jadi dulu ada namanya DP3 itu ya. DP3 itu daftar penilaian prestasi kerja pegawai ya. Isinya itu tadi seperti saya sampaikan ya. Ada komponen-komponen dari DP3 itu tadi, ada loyalitas ya. Kemudian ada kepemimpinan bagi pemimpinnya ya. Kemudian ada apa lagi itu ya? Pelayanan apa itu ya. Jadi yang jelas konsep-konsepnya itu konsep umum kan ya, belum bisa dijabarkan atau tidak dijabarkan lebih detail ya. Nah, sekarang perubahannya cukup signifikan gitu kan ya. Jadi penilaian pegawai itu salah satu yang dilihat adalah berdasarkan apa? Jadi ada dua sekarang ya, selain sikap ya, menilai sikap dalam bentuk seperti DP3 tadi ya, seperti saya sampaikan. Itu satunya adalah dinilai juga berkaitan dengan sasaran kerja mereka, ya, SKP, ya, sasaran kerja pegawai. Ya. Jadi setiap awal tahun pegawai itu diminta untuk menyusun ya, sasaran kerjaan Anda selama setahun itu apa. Gitu. Anda bisa menyelesaikan apa dalam setahun itu. Ya. Anda bisa menyelesaikan apa dari setiap bulannya. Gitu kan. Ya, ambil contoh misalnya kalau Anda seorang pegawai administrasi ya, kantor misalnya ya. Ya, Anda harus bisa merumuskan secara detail ya, secara konkret ya. Dalam tempo 1 bulan itu, Anda berapa surat yang dihasilkan misalnya ya. Berapa kalau dosen ya berarti berapa penelitian yang dibuat ya. Berapa publikasi yang dihasilkan ya. Berapa pengabdian yang dilakukan. Ya. Sehingga lebih konkret gitu kan untuk melihat sasaran kerja pegawai di awal tahun kemudian dibandingkan di akhir tahunnya gitu kan. Ya, tercapai tidak gitu kan. Jadi di awal tahun pegawai itu setiap pegawai diminta untuk menyusun SKP ya, kemudian dievaluasi oleh atasannya, apakah SKP itu realistis atau tidak, gitu kan. Kemudian nanti di akhir tahun dilihat kembali ya, capaiannya. Itu lebih konkret, jauh lebih konkret daripada hanya sekedar untuk melihat ya tadi aspek-aspek yang sifatnya umum ya global. Ya. Itu salah satu bentuk untuk menilai kinerja, gitu kan. Penilaian kerja bisa dilihat dari situ. Kemudian apakah kinerja juga bisa dilihat dari yang lainnya? Saya kira juga bisa gitu kan. Dilihat dari misalnya kedisiplinan tadi. Sejauh mana pegawai disiplin. Ya. Jadi jangan salah paham ya. Orang yang disiplin, yang rajin kantor itu juga belum tentu kinerjanya bagus itu kan ya. Jadi tidak bisa kita hanya melihat dari sepotong-sepotong yang kecil-kecil itu. Wah itu pegawai si A setiap hari rajin ke kantor itu kan. Pulang pagi, petang baru pulang gitu kan. Ya, datang pagi, ya, pulang petang. Ya. Apakah itu bisa kita sebut sebagai orang yang berkinerja? Belum tentu juga itu kan ya. Ya, bisa jadi selama waktu di kantor tersebut dari pagi sampai petang itu dia nggak ngapa-ngapain gitu kan bisa aja gitu kan. Jadi harus perlu instrumen yang lain untuk melihat ya, kinerja tadi ya. Apa yang dia hasilkan, ya. Apa yang berbuat. Sebaliknya belum tentu orang yang jarang ke kantor itu nggak menghasilkan apa-apa. Kadang justru malah bisa jadi orang yang jarang ke kantor tapi di tempat lain atau di rumah dia berkinerja bagus gitu kan ya. Banyak produk yang dia hasilkan itu kan kinerjanya kan berarti kan tinggi gitu kan. Meskipun dia dari sisi dari sisi rutinitas datang ke kantor tadi dia kurang gitu kan ya. Itu saya kira Mbak Asna ya. Jadi penilaian kinerja semestinya lebih terukur ya. Maka ada prinsip-prinsipnya. Kalau Anda lihat di PP tentang penilaian kinerja ya, saya kira bisa Google itu kan. Salah satu atau beberapa prinsip yang mendasari dari penilaian kinerja pegawai itu adalah bahwa harus ada alat ukur yang harus ada alat yang terukur gitu kan. Jadi ada alat ukurnya. Ya. Kemudian harus
transparan, ya, bisa dilihat ya, bagaimana kinerja masing-masing, ya, bagaimana penilaiannya. Dan tentu yang penting juga adalah objektif gitu kan ya. Jadi nggak bisa subjektivitas muncul di situ ya. Subjektivitas harus diiringi dengan objektivitas untuk melihat kinerja seseorang ya. Sehingga tidak hanya bisa dilihat dari apa yang ada di permukaan, tapi juga harus mendalamnya seperti apa gitu kan. Ya bisa untuk menilai, oh ini pegawainya ini berkinerja baik atau tidak gitu. Begitu Mbak Asna. Yang lain? Kalau ada Ini Pak, terima kasih. silakan kalau yang lain ada pertanyaan. Masih ada berapa menit ini? 4 menit. Ya, silakan Mbak Ina. Ya. Ya, itu bagian dari pendidikan dan latihan ya. Jadi diklat pegawai itu semestinya dilakukan sepanjang masa gitu kan ya. Sepanjang masa. Dari mulai awal dia masuk ya, yang disebut sebagai diklat prajabatan ya. Nanti kalau Anda diterima jadi PNS itu harus mengikuti itu gitu, harus mengikuti diklat prajabatan sebagai pegawai baru. Itu bentuknya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa biasanya beda-beda gitu. Bentuknya dan waktunya kadang beda-beda ya. Dulu pada masa saya beda dengan masa sekarang, masa pelaksanaan diklat itu ya. Dulu kalau saya bandingkan dengan sekarang itu mungkin sekarang lebih semestinya lebih berkualitas. Mengapa? Kalau saya lihat dulu itu modelnya itu kayak di asrama beberapa minggu gitu kan. Dijejali dengan ya saya sebut dijejali ya. Dijejali dengan berbagai macam doktrin-doktrin yang macam-macam gitu kan. Pelayanan publik yang berkualitas lah, pelayanan prima gitu kan. Jadi sifatnya apa? Kognitif ya, pengetahuan gitu kan. Dalam waktu singkat ya, sekitar ya beberapa minggu ya, 1 bulan mungkin, saya lupa. 1 bulan atau 3 enggak lama lah ya, enggak lama. Artinya kemudian ada kajian-kajian, ada evaluasi ya. Dengan diklat prajabatan semacam itu apakah memang kemudian efektif dalam membentuk karakter pegawai atau tidak gitu kan. Pertanyaannya menariknya di situ gitu kan. Apakah konsep prajabatan ya, diklat awal pegawai masuk itu cukup tidak untuk membentuk karakter pegawai sehingga pegawai itu menjadi berkarakter gitu kan, yang memiliki apa? Tadi saya sebut tadi ya, memiliki loyalitas ya, memiliki sikap pelayanan publik yang prima misalnya ya, atau tidak mampu mewujudkan itu gitu kan ya. Maka kemudian berdasarkan kajian-kajian yang muncul yang pernah saya dengar ya, diklat-diklat semacam itu tidak efektif gitu kan ya. Tidak efektif ya. Dalam waktu singkat pegawai hanya didasari dengan kognitif ya. Kemudian sekarang ini kelihatannya dirubah gitu kan ya. Dirubah dengan diantaranya itu adalah diklat ya, itu tidak dilakukan dalam tempo sekaligus ya. Misalnya 3 bulan atau sebulan itu di asrama kemudian dibentuk kedisiplinannya ya, karena setiap hari setiap pagi itu dibangunkan pagi-pagi sampai kegiatannya sampai sore ya, malam itu baru selesai ya. Salah satunya ya maksudnya itu saya kira untuk membentuk kedisiplinan ya. Tapi apakah kedisiplinan itu bisa dibentuk dalam waktu singkat seperti itu gitu kan. Dan lain sebagainya ya. Sehingga yang sekarang berubah itu adalah sepertinya dibuat lebih beragam ya. Artinya masuk dulu berapa minggu, kemudian kembali ke kantornya ya, mengerjakan pekerjaan kantor sambil mengerjakan pekerjaan dari diklatnya. Kemudian setelah selang waktu beberapa minggu di kantor balik lagi ke asrama untuk mengikuti diklat lagi. Sepertinya seperti itu ya. Jadi model Anda di diklatnya itu merencanakan sesuatu, kemudian Anda coba terapkan di kantor Anda ya. Kemudian setelah diterapkan itu balik lagi ke mengikuti diklat untuk mengevaluasi ya. Kemudian kira-kira kurangnya bagaimana, seperti apa, kemudian dirumuskan, direncanakan lagi ya, perbaikannya seperti apa, dilaksanakan lagi di kantor. Jadi berulang kali seperti itu sehingga Anda memang kemudian learning by doing gitu kan ya, belajar sambil melakukan ya, sambil merasakan.
Ya itu saya kira salah satu perubahan yang menurut saya positif gitu kan untuk mendesain ya, untuk mendesain diklat ya, itu menjadi lebih bermakna gitu, daripada sekedar Anda sekian lama di asrama, di situ dijejali macam-macam, kemudian kembali ke kantor sudah tidak memberikan perubahan yang signifikan ya. Itu catatan mengenai diklat. Catatan diklat yang lain ya, isu atau masalah yang muncul itu adalah berkaitan dengan apakah kemudian diklat itu memberikan manfaat bagi organisasi, ya, terutama dalam hal pengembangan organisasi. Ya. Karena idealnya diklat itu kan setelah Anda didiklat, itu kemudian organisasi Anda bisa merasakan perubahan yang ada. Gitu kan. Ya. Pada kenyataannya, ya, beberapa kasus yang terjadi itu orang setelah mengikuti diklat, apa yang disampaikan di diklat, ya, materi-materinya itu kemudian seolah-olah tidak bermakna ketika di kantornya. Gitu. Karena apa? Karena di kantor bisa jadi dia justru malah ditemukan fakta itu mereka ditempatkan dipindahkan di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka mengikuti diklat gitu kan ya. Jadi diklat itu bentuknya macam-macam. Tadi di awal saya sampaikan ada diklat prajabatan itu sebelum menjabat, kemudian di tengah-tengah dia bekerja ya selama masa bekerja itu ada diklat-diklat lain ya, diklat kompetensi lah ya, diklat keahlian ya, diklat pelatihan-pelatihan macam-macam ya. Harapannya dia menambah pengetahuan, wawasan ya, dan akan bermanfaat dalam pekerjaan keseharian mereka nanti gitu kan. Tapi realitasnya ya itu tadi ya, ketika selesai diklat malah justru dipindah ke tempat yang berbeda gitu kan. Itu kan berarti kan makna dari diklat itu menjadi tidak jelas gitu kan. Jadi tidak ada artinya ya. Selain juga ada diklat yang berupa pendidikan formal ya, itu misalnya tadi studi lanjut ya. Jadi yang dari D3 lanjut ke S1, dari S1 studi lanjut ke S2 dan seterusnya ya. Itu juga bagian dari pendidikan dan latihan, khususnya pendidikan formal. Begitu Mbak Ina dan mahasiswa semua ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Oke ya. Yang belum presensi silakan presensi ya. Dan saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan Anda bisa keluar dari ruang ini. Ya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Oh iya, Terima jangan lupa ini kan pertemuan ke-7 ya. Berarti minggu depan kita UTS. Anda pelajari dari materi awal sampai materi akhir ini. Ya. Oke. Baik Kak. Pak. Pak.